saya kan Gen Z ya, Ya. sangat impulsif sekali. Oh ya, oke. Maksudnya secara generasi gitu Iya, yang kita secara berbeda. generasi, Bahwa iya. gue nggak ngerti banget teknologi gitu. Enggak gitu, Ah, iya, makanya oke. gue kan nanya, kita Iya, iya, iya. elaborasi dong. Oke. Nah, gue ngerasa di situ gaptek banget. Ya nggak salah sih jadi agen asuransi. Ya tapi masa iya sih sebar-sebarin data nasabah di sosmed? Welcome bre, this is us walk the talk. Gue Nawi. Gue Mando. Nah, akhir-akhir ini itu lagi ada fenomena bahwa dari selebgram atau youtuber atau artis lah intinya ya, namanya Dara Arafa. Jadi dia itu menggugat salah satu oknum vendor asuransi yang ada di Indonesia pastinya. Kenapa? Karena dia itu mengumbar data diri pribadi dari Dara Arafa. Nah, pertanyaannya, lo pernah nggak bocor nih data diri pribadinya lo? Ya. Mungkin waktu lagi apa ya ikut traveling gitu kan biasanya kita harus ngikut masukin data pribadi kan. Pernah nggak ada pengalaman itu? Kalau misalkan tuh traveling kayak gitu kayaknya belum pernah sih. Cuman mungkin pernah kayak data di bank sih mungkin ya. Maksudnya tiba-tiba ada salah satu marketing satu bank mungkin telepon kan, itu kadang-kadang mereka bilang dapat database dari perbankan ya, mungkin kan ya kita nggak pernah tahu sih sebenarnya itu bocor atau enggak. Cuma kan jadi kita mikir kayak oh mungkin apakah ini bocor atau enggak kan kita nggak pernah tahu. Cuma itu sih paling pengalaman yang pernah sih. Kalau gue gue nggak tahu lu juga sih, mungkin kayaknya semuanya deh. Gue benci banget kalau jam 9 pagi diteleponnya sama pinjol. Halo semuanya. Maksud lo kayak paham gak sih bre? Maksud gue itu yang kayak kita tuh lagi doing. Karena yang telepon itu pinjol yang nawarin apa yang nagih? Sebenarnya nawarin tau. Iya gitu. Apalagi mungkin. Gue belum pernah sih. Gak tahu tuh gue. Kenapa gue masuk ya? Buat teman-teman Gen Z mungkin pernah ngajuin atau apa? Demi ampun enggak. Demi ampun enggak nih ya. Tapi beneran deh, maksudnya gue tuh beberapa kali even kayak pagi, malam sampai gue tuh di momen yang bener-bener marah banget sama lo pinjol-pinjol semua, stop ngomongin gue. Gue bukan artis, thank you. Jadi gitu loh bang. Nah itu termasuknya dari diri bocor atau enggak gue nggak paham. Nah kalau balik lagi ke konteksnya Dara Arafa, menurut gue lo norak, lo lihat mata gue nih sekarang, lo norak yang ngumbar-ngumbar. Maksud gue ngapain gitu loh di salah satu account WhatsApp gitu. Mungkin aja kali kalau yang gue pikirin nih ya. Ini Annabelle-nya gue aja gitu kan. Mungkin dia itu lagi pengen ini loh apa ya pengen julid di WhatsApp karena lingkupnya mungkin kan keluarga doang kali ya. Nah, lo gak nyadar kan temen lo cepuin lo. Tapi kalau misalkan sudut pandang gue mungkin bukan atas dasar cuma julid doang sih. Mungkin kali ya. Mungkin kali-kali ada beberapa mungkin dari pihaknya dia, mungkin dari sisi dia kayak pengen nunjukin bahwa gue ini ngurusin yang salah satu selebgram, mungkin salah satu artis kan kayak ada. Jadi kayak untuk kayak validitas juga mungkin bahwa seolah dia tahu tentang data artis tersebut. Kan ada juga kayak gitu kan. Cuman yang sayang banget tuh kan sebetulnya yang ngapain juga. Iya. Karena kalau misalkan nggak salah kan infonya itu adalah salah satu vendornya dari bukan dari perusahaan si asuransinya, tapi sebetulnya dari perusahaan penjaminnya sebetulnya. Bahkan fungsi tujuannya nggak tahu. Intinya sih sebetulnya kan nyebarin data nasabah, apalagi sampai ada rekam medis, itu ada identitas juga KTP kalau nggak salah kan, itu kan sebetulnya bisa kena undang-undang juga, kena undang-undang secara hukum. Karena kalau misalkan biasanya kalau misalkan perusahaan-perusahaan asuransi itu tuh udah ada sertifikasi ISO-nya lah untuk termasuk yang keamanan untuk nasabah juga. Kalau misalkan udah seperti itu kan jadinya berdampak juga ke perusahaan asuransinya kan. Padahal kan sebetulnya ini oknum daripada vendornya. Seolah-olah kan data pribadi dari nasabahnya dari perusahaan asuransi jadinya tidak terlindungi. Satu sisi yang paling utama juga kan ada rekam medis. Rekam medis itulah dari pihak rumah sakit dan lainnya harusnya itu kan tidak bisa diekspos sembarangan. Betul. Nah ngomong-ngomong rekam medis, jadi kalau nggak salah nih, bukan nggak salah, gue itu dapat dari CNN Indonesia. Oke. Nah di CNN itu melampirkan bahwa si oknum ini tuh sampai kayak dalam tanda kutip sarkasin penyakitnya Dara gitu loh. Nah itu tuh yang menurut gue, come on dude, kita udah dewasa, tolong gitu loh. Makanya
Makanya mungkin sih, maksudnya kan Annabelle semua orang kan pasti bisa dipakai ya. Yang pertama mungkin bisa jadi apa sih kayak portofolio gitu kali ya. Terus di sisi lain mungkin juga bisa buat apa sih kayak ya pengen main-main bikin story-story aja gitu kan. Lucu-lucuan mungkin. Lucu-lucuan gitu kan. Tapi ujungnya lo nggak tahu temen lo cepuin lo. Makanya tolonglah gitu maksudnya. Berbijaksana lo untuk bersosmed sih menurut gue. Dan ada satu case juga ada satu case juga sebetulnya kayak misalkan sekarang di perusahaan kita di si bendera merah jadi sebetulnya kalau misalkan untuk istilahnya lah itu sebetulnya kan karena suka ada testimoni ketika klaim misalkan dilakukan oleh nasabah biasanya kan bisa kelihatan tuh berapa jumlahnya yang diklaim oleh pihak asuransi. Itu pun sebetulnya kalaupun mau di istilahnya mungkin sebagai testimoni itu kalau sekarang tuh lebih ketat aturannya karena sebagai agen asuransi itu tidak bisa biasanya dikirimin dulu tuh ya kan. Kalau sekarang tuh istilahnya lebih harus pengajuan dulu ke pihak perusahaan satu sisi itu yang kedua adalah itu harus persetujuan dari nasabahnya sendiri bahwa itu boleh untuk diposting atau bahkan mereka mengizinkan untuk jadi sebagai testimoni. Jadi sebetulnya nggak sembarangan untuk penyebaran data seperti itu. Satu sisi juga ketika dilakukan testimoni pun itu kan harusnya ditutup semua data nasabah karena itu nggak boleh kesebar. Iya gitu teman-teman. Itu ceritanya. Jadi gitu ceritanya ya. Jadi sayang banget sih sebetulnya kalau misalnya ada oknum-oknum yang sebetulnya menganggap remeh data-data pribadi apalagi rekam medis karena itu kan berhubungan dengan kerahasiaan. Itu kerahasiaan yang harusnya harus bisa dijaga. Ngomong-ngomong kerahasiaan dari teknologi ya, gue tuh pernah bang, jadi waktu itu masukin nyantumin data pribadi. Biasa nggak sih kayak kalau mau bikin apa, kalau mau mau beli token listrik kan kadang ada masukin nomor-nomornya gitu kan, gitu kan. Nah, gue tuh pernah harusnya beli 100.000 jadi 1 juta. Nah, gue ngerasa di situ gaptek banget. Kelebihan tuh ya. Ya kelebihan nol jadi kayak kok gue gaptek ya. Nah banyak duit lah ya bayar token sejuta. Gak gitu juga sih sebenarnya. Nah menurut lo seberapa gapteknya lo sih? Gue gaptek kayaknya nggak terlalu deh. Nggak terlalu ya, maksudnya masih tetap update kan? Sebenarnya masalah update atau enggak kita bicara dari sudut pandang siapa nih? Maksudnya dari mana secara, aja? Oh ya oke. Maksudnya secara generasi kita berbeda. Bahwa gue ngerti banget teknologi gitu. Enggak gitu, makanya gue kan nanya, kita elaborasi dong. Ya sebenarnya kalau misalnya gaptek banget tergantung kali ya. Maksudnya secara gadget, secara apa, gue masih update sih kayaknya. Masih cukup update, maksudnya dengan yang teknologi yang baru, feature yang baru, entah di handphone ataupun di gadget, kayaknya gue masih update. Apalagi kan sekarang kayaknya butuh banget semuanya, maksudnya terkait teknologi, AI dan lain-lain. Nah, kalau misalkan nggak ngejar banget, kayaknya agak-agak repot juga ya kayaknya. Itu kan memudahkan juga tuh. Tapi maksud gue ngomongin gaptek gini loh bang, karena gini juga bre, maksudnya kalian nyadar nggak sih tahun 2000 berapa sih sebelum pemerintahan yang sekarang kan kita sempat banget nih database-nya kita tuh bocor ya kan, makanya tuh ada korelasi banget sama apa yang kita angkat gitu kan, bocor gitu kan. Kadang tuh karena kita gapteknya tuh dalam tanda kutip kayaknya di luar negeri tuh ada mungkin aplikasi mungkin apa yang sekuritasnya itu lebih tinggi gitu loh, jadi kadang tuh angan-angannya gue gitu ya kayak ini kita bisa lebih secure daripada ini deh gitu kan. Kayak sama aja kayak waktu gue sangkutin lagi sama yang di awal gitu kan. Pertanyaannya orang-orang tuh pada bisa nelponin nih kayak pinjol-pinjol, sekali lagi gue bilang same on you, kayak bisa nelponin orang-orang luar kayak gitu tuh, yang orang-orang ini bisa dia jadi mana gitu loh kan, mungkin data pribadi gue itu bisa bocor gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya data pribadi, apalagi dari kemajuan teknologi ya, menurut pandangan gue, sudut pandang gue lihatnya jangan kan gitu deh, lu pinjol aja, lu kadang-kadang bisa di situ ada pernyataan, ada pertanyaan, di mana lu tuh mengizinkan untuk membuka akses ke kontak handphone lu. I see, 1000. Itu kan bagian dari teknologi. Di mana ya kita aksesnya kan tetap kita yang mengizinkan. Sih. Jadi hal-hal kayak gitu makin terbuka teknologi sebetulnya untuk kerahasiaan data kayaknya makin agak susah untuk dilindungi deh. Betul. Cuma mungkin ya tadi balik lagi mungkin akan ada pengamanan dan lain-lain ya. Kita kedepannya kurang paham lah. Cuman kalau misalnya untuk kerahasiaan data balik lagi kan sebetulnya yang terjadi kemarin pun case-nya kan sebetulnya lebih ke human-nya kan sebetulnya. Human-nya. Bukan kerahasiaannya mungkin akan dijaga. Ya
secara rahasianya semuanya juga secara sistem baik dari perusahaan asuransinya, baik dari perusahaan penjaminnya, sebagai vendor pihak ketiganya, itu kan sebetulnya menjaga kerahasiaannya itu sudah sangat terjaga karena kan menerapkan yang tadi udah ada ISO-nya dan lain itu pasti udah ada keamanan untuk data itu akan dijaga. Hanya kan balik lagi itu hanya oknum dari sebetulnya human-nya aja. Betul. Nah, bukan dari kebocoran datanya. Nah gitu teman-teman. Nah kalau ngomongin human atau human error atau ya lu Nora sekali lagi gue bilang itu kan bentuknya keprofesionalitasan kan gitu kan. Nah sebagai anda nih life planner selama lebih dari berapa tahun sih bang? Cukup lah ya. Ada ini nggak sih tantangan tersendiri nggak sih sebagai apa ya dalam tanda kutip di bidang jasa gitu kan, profesional dalam bidang jasa untuk bisa mungkin keep it something kan, pasti kan kayak contohnya gitu kan, kalau gue asuransi ke lo nih terus habis itu gue sakit kan gue harus bilang dulu sama lo kan, bang tolong cairin dong ini itu gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itu tuh kan kita sebagai yang narah hubungnya dalam tanda kutip gitu kan harus bisa keep it banget kan gitu. Nah menurut lo profesionalitasnya itu harus gimana sih, apa yang lo tanamkan nih gitu? Ya sebenarnya tadi pas lu bahas kita ngomongin dari sisi life planner lah, as an agent gitu kan. Sebagai agent kalau lu bilang kan kita harus, sebetulnya enggak. Enggak. Karena semua fasilitas itu kan sudah terfasilitasi. Kita kalau misalnya bicara contoh tadi mungkin kesehatan, lu pakai cashless kartu kan sebetulnya tinggal ibaratnya istilahnya rumah sakit ada penjaminannya semua udah jelas, semuanya sesuai kwitansi. Hanya sebetulnya itu lebih, kalau ngomongin profesionalitas itu lebih ke tanggung jawab masing-masingnya aja kan. Iya sih. Maksudnya kan kadang-kadang mereka butuh dibantu untuk apa, dan itu lebih kebalik lagi ke masing-masing pribadi agentnya sih kalau menurut gua. Nggak semuanya agent yang bisa melakukan seperti itu juga. Karena kan itu lebih ke, kita kan lebih servicing ya. Bukan servicing juga lebih ke apa ya. Buat gua pribadi mungkin lebih ke membantu aja sih. Membantu. Ya jelas dong membantu. Iya sih benar. Dengan kita sebetulnya kita istilah kita ngasih informasi kita untuk membantu orang untuk mengakomodir kebutuhan asuransinya. Itu kan membantu orang. Tujuannya apa? Ya kita memberikan proteksi kan. Kita memberikan informasi untuk memberikan proteksi, di mana kalau terjadi resiko di kemudian hari, itu resiko itu bisa dialihkan kepada penanggung resikonya kan. Salah satunya perusahaan asuransi. Nah, jadi kalau setidaknya untuk menanggung resiko juga kita nggak bicara tentang kematian atau sakit doang kan. Tapi secara finansialnya juga kita membantu untuk proteksi. Betul banget. Gitu. Nah, ngomong-ngomong finansial ya. Jadi kita udah agak ada masuk finansial nih. Anda lihat saya kan Gen Z ya. Sangat impulsif sekali. Nih, ada tips gak menurut lo? Karena gue kan lihat lo nih gimana ya, orangnya kan chill parah gitu kan. Chill parah dan pastinya sudah berpengalaman gitu dalam segi apa? Dalam bidang finansial gitu kan. Nah, saya ini lagi pengen nanya gitu kan ke my big brother. Ada saran gak sih atau tips mungkin biar gue tuh gak terlalu impulsif banget gitu loh. Dari segi apa ini tipsnya? Apapun gitu. Karena kadang gue juga agak ada sering OVT kan. Lo tau OVT kan? Yang mana nih? Kebanyakan banget Gen Z itu kebanyakan banget istilah. Gue kadang-kadang OVT itu overthinking. Oh ya Jadi poinnya tuh gini, katanya sebagai Gen Z kan sering banget overthinking ya, karena biasanya tuh tiba-tiba kalau lagi nyorek senja gitu minum kopi itu tiba-tiba kepikiran gitu, one day gue ngapain ya, gue bisa apa ya gitu kan. Hashtag lagunya Hidia, evakuasi dan evaluasi itu benar-benar kayak menghayati banget gitu kan, bahwa ya gitu kan. Nah ada nggak tips gitu untuk at least gue bisa protection di the future gitu? Enggak, tadi gue sebenarnya pengen nanya, menarik ya, kayak lu bilang Gen Z, kayak lu itu kan overthinking tentang, gak tahu yang bikirin apa ya overthinkingnya? Sambil ngopi gitu kan? Iya. Terus pikirinnya apa overthinkingnya? Iya, tiba-tiba aja. Kenapa nggak, maksud gue gini, overthinking, kenapa nggak coba overthinkingnya untuk planning the future mungkin salah satunya? Salah satu caranya mungkin daripada lu ngopi terus ngelamun gak jelas, mendingan pikirin yang kopi gue bisa jadi investasi gue di masa depan. Menurut lo selain jadi gini, selain mengalihkan untuk overthinking, menurut lo tuh kita alihinnya kemana? Sebenarnya gini, gue ngerti mungkin ngeliat Gen Z itu impulsif, masih senang belanja lah, masih senang spending. Betul. Cuma sebetulnya kan nggak perlu alihin semua. Dari lifestyle yang lu jalanin kan bisa setidaknya
sisihin sedikit. Oh iya. Let's say lu misalkan ngopi sehari berapa, 50.000, 100.000? Jujur gue kalau ngopi bisa 2 gelas sih dalam sehari ya. Katakanlah satu hari itu 50.000, kan satunya 25 gitu ya. 50.000 seminggu 50 kali 7, sekitar 350.000. Kali 4 seminggu. Kali 4 berapa? 1 juta lebih nanti. Ya right. Gila. At least tuh kalau misalkan bisa kurangin, mungkin ngopinya bisa dikurangin sekali, atau mungkin bikin kopi di rumah. Lu coba sisihin aja, misalkan dari spending 50.000, gak usah deh misalkan total yang setengahnya, 20.000 aja sehari. 20.000 kali aja misalkan seminggu berapa? Nah jujur gue tuh bingung bang. Bingungnya adalah kalau gue udah disisihin, tuh uang sisihannya tuh mau dimasukin kemana? Karena jujur kalau nabung, teman-teman Gen Z sama nggak kayak gue, pasti sama nih. Udah masukin ke M-Banking, ke check out lagi gitu loh. Nah menurut lo nih bang, masukinnya yang enak kemana sih? Sebetulnya kan kalau misalnya investasi sendiri macam-macam. Iya. Kita kan posting juga pasti harus ada dana darurat. Iya. Setelah udah ada dana darurat bisa ke yang lain-lainnya. Alright. Kalau misalnya kita ngobrolin dari segi gua sisinya, misalkan dari tadi ngopi kita bisa sisihin 20.000 sehari aja, let's say seminggu misalkan berapa? 20.000 kali 7 itu kan 140. 140. Iya. Betul. Ya sekitar kan misalkan sebulan kan jatuhnya jadi berapa? 500 mungkin. Hampir 500. 500. Dengan 500.000 aja lu udah bisa membentuk aset. Dengan umuran lu mungkin bisa membentuk aset yang menjadi 1 miliar. Oh iya? Kira-kira menurut lu menarik gak? Itu menarik banget sih, pastinya. Jadinya kalau misalnya kita ngomongin suatu proteksi itu kan gak melulu tentang jadi sakit, tentang sakit kritis, tentang meninggal. Tapi kan sebetulnya memproteksi secara kesehatan finansial lu nantinya di masa depan. Nah itulah yang sebetulnya kalau misalnya ngobrol lebih lanjut mungkin bisa nanti. Kalau misalnya menceritain produk di sini kan nanti jadi bingung, panjangan. Iya benar banget. Jadi at least dengan misalnya menyisikan 500.000 untuk umur-umuran kalian. Iya 500.000 itu sebulan tuh udah menurut gue dah. Sebetulnya gini. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kita nggak ada budgetnya, kita nggak ada dananya. Sebenarnya bukan nggak ada. Hanya kadang-kadang kita mengalihkan posnya aja yang kita belum paham. Nah, kadang-kadang kita banyak expand yang banyak pengeluarannya sebetulnya kayaknya ini bisa jadi sesuatu yang baru deh. Bisa jadi suatu aset deh. Daripada gue belanja yang terlalu sering gue belanjain impulsif dan lain-lain. Kan bisa nyisihin jadi sesuatu yang membentuk aset di masa depan. Nah untuk kalian yang kepo apa produknya, bisa banget untuk klik link tree di bawah dan langsung chat aja. Di situ kalian pasti bakalan kaget karena banyak banget surprise yang bakalan kalian dapetin. Nah, dari sini udah, yuk kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu quiz. Namanya apa coba bang? Apaan? JJ jawab cepat. Oke. Jadi JJ itu gampang banget ya. Iya banget tuh kayaknya. JJ. Alright, jadi ketentuannya gini. Nanti ada 3 pertanyaan, jadi pilihan gitu, oke? Nah, terus gue ngomong, terus habis itu kita langsung jawab cepat antara gue sama lo. Nanti kita elaborasi satu-satu. Jadi nggak aneh-aneh kan pertanyaannya? Hah? Nggak aneh-aneh kan pertanyaannya? Enggak. Tapi cepat gitu ya. Nanti habis itu dielaborasi satu-satu. Jadi jangan terlalu kepanjangan, oke? Alright. Gamesnya kita mulai sebentar di HP guys. Oke. Ya. 1, 2, 3. iPhone atau Android? iPhone. Yang cepet, buruan. Kan JJ. Enggak, sorry. Ini gue harus elaborate sedikit. Iya. Akan sulit di saat sekarang karena gue pakai dua-duanya. Oh ya? Jadi tergantung lebih ke... Ya itu mungkin ya, maksud gue kayaknya untuk di generasi gue harus mengelaborate itu. Karena dua-duanya kepake, tergantung fungsionalnya. Nah kalau gue, jujur iPhone lagi. Enggak apa, itu lebih simpel memang ya. Cuman sekarang gue lebih ngerasa untuk kerjaan gue dan lain gue tetap butuh Android. Dimana itu saya ada salah satu brand yang gue pakai yang mungkin pakai pen, jadinya lebih simpel aja buat gue coret atau apapun. Dimana iPhone kan nggak punya. Untuk pemindahan data, transfer data segala macam juga lebih simpel. Dimana gue kalaupun pakai gadget yang lain selain merek Apple, at least gue masih bisa pakai yang Android. Jadi sorry mengelaborate. Jauh cepat yang lain, lanjutin aja. Gak apa-apa. Kan kita harus elaborasi gitu. Nah menurut gue, kalau gue iPhone, kameranya bagus sih. Iya.
Cuma kita jadi kayak mau bandingin brand gini ya sekarang jadi kita mau debat dari segi kalau misalnya kamera lebih bagus yang punya gue juga bagus Androidnya. Iya kan benar sih kan kita JJ ya cepat-cepat. Okay. Pertanyaan kedua, WA atau IG? IG. WA. Kenapa? Tergantung apa nih? Tapi kan jawab cepat kan? Jadi iya. Elaborasinya sedikit aja. Kenapa? Simple aja kali ya. Kalau gue bisa post. Iya oke. Gue lebih ke communication aja sih. IG kan bisa komunikasi. Whatever. Iya, itu kan nggak private. Bener sih. Iya, jadi tuh kayak lebih ke ya lu show the world aja itu nggak private aja. Okay. Terakhir, asuransi atau BPJS? Asuransi. Iyalah, gila aja. Kenapa? Hah? Menurut gue? Iya. Diskriminasi banget sih yang gue lihat akhir-akhir. Enggak, maksudnya akhir-akhir ini. Ngeri banget kata-katanya. Gak gitu, gue klarifikasi. Takut banget gue. Takutnya gini, gue bukannya takut. Ini gue mulai langsung. Iya nih kan, lo lihat gara-gara takut ya. Jadi kenapa gue milih asuransi? Karena asuransi kan tuh kan karena kita ibarat itu kan bayar, BPJS itu kan sebenarnya bayar kan. Tapi kalau asuransi itu ada di momen atau di mana rumah sakitnya itu atau mungkin pilihan-pilihannya itu sudah sudah tepat gitu loh, sesuai yang apa yang gue inginkan gitu. Sedangkan kalau BPJS mungkin bisa diakses ke seluruh Indonesia, tapi menurut gue di beberapa balik lagi ya oknum gitu ya itu cukup diskriminasi dan kan dari segi pelayanannya. Iya dari segi pelayanannya, responsifnya kayak gitu. Tersebut maksudnya. Betul kayak gitu. Ya sebetulnya yang sah aja sih semua orang. Iya kan. Kalau lu kenapa asuransi? Kalau menurut gua asuransi karena memudahkan aja. Kan? Gua kadang-kadang kalau misalkan ngobrol dengan mungkin beberapa yang pengguna asuransi swasta, selama mereka misalkan merasa bahwa tercukupi dengan BPJS, proseduralnya mereka gak masalah dengan proseduralnya, tetap pakai BPJS karena itu tujuannya pun sebetulnya bagus karena kan untuk mengalihkan proteksi juga, mengalihkan istilahnya memproteksi di mana mengalihkan resiko yang ada untuk ditanggung sama BPJS. Cuma kadang-kadang kan ada orang-orang yang mungkin seperti tadi contohnya, orang kan malas jalanin proseduralnya dan lainnya, itu pun sah-sah aja untuk memiliki asuransi swasta. Jadi sebetulnya tidak ada yang lebih baik ataupun enggak, hanya preferensi dari masing-masing orang kan gitu. Untuk menggunakan mana. Kalau menggunakan yang mana pun juga kan ya. Iya. Nah preferensi gue kenapa asuransi kayak gini loh guys. Maksud gue gue juga pengen ngasih tunjuk juga sih ke orang-orang dan ke teman-teman gue yang di sekitar gue bahwa asuransi itu kalau memang orangnya tepat terus juga habis itu sudah terpercaya gitu ya, itu insya Allah dia bakalan best gitu loh karena sudah terbranding nih di luar sana. Iya udah best banget. Gue udah amanah kan. Pesantrennya keluar nih gue. Pesantrennya keluar. Maksud gue adalah gue mau ngasih taunya gini, poinnya adalah kayak kalian tuh jangan termakan sama berita-berita hoax atau mungkin kayak kabar-kabar burung yang belum bisa dipastikan itu benar gitu loh. Karena substansialnya kan mungkin beda gitu kan. Dan ada beberapa mungkin ya gitu, gue balik lagi dengan kata mungkin ya gitu kan, ada di beberapa yang akhirnya tuh terframing gitu bahwa asuransi itu mungkin bodong dan lain sebagainya. Enggak kok guys, itu malah justru proteksi banget untuk kalian, apalagi kita Gen Z ya yang pengen naik gunung terus habis itu pengen ke Bali, ke Canggu gitu kan, amit-amit jabang bayi kalau kita there's something problem, mungkin lagi di jalan, mungkin lagi di apa gitu kan, kita kan jadi bisa langsung telepon aja ibaratnya gitu. Itu loh. Kalau jadi lo sendiri lo pengen ngomong apa? Buat sebetulnya kalau terframing wajar. Karena kan tadi sebetulnya udah sampein juga ya. Benar. Oh banyak yang berpikir jadi investasi bodong dan lain-lain. Dimana sebetulnya peruntukannya di situ pun udah salah mindset. Kan? Jadi sebetulnya asuransi itu bukan investasi. Iya kan? Tapi kan untuk proteksi. Jadi yang dibeli itu adalah proteksi. Dimana dengan istilah yang dibeli pun sebetulnya dasarnya asuransi itu kan dibeli, biaya dikeluarkan untuk memproteksi, mengalihkan resikonya ke perusahaan. Istilahnya jadinya kan bukan sebagai bentuk yang mengejar investasi. Dan sayangnya memang disayangkan banyak oknum yang salah miselling menjelaskan ini sebagai bentuk investasi. Dimana sebetulnya nggak bisa apple to apple. Ya kan? Peruntukannya dan tujuannya kan beda. Jadi kalau misalnya asuransi itu kan sebetulnya tahunan angus dasar. Betul. Tahunan angus berarti biaya yang dikeluarkan. Betul. Nah mungkin beberapa, kalau istilahnya zaman dulu itu ada produk-produk seperti unit link. Unit link itu sebetulnya kan memang ada investasinya, tapi kan bukan investasi murni yang untuk dibandingkan dengan investasi lainnya.
seperti reksadana atau lainnya. Iya. Tapi di situ kan istilahnya mungkin investasinya itu akan terbentuk untuk membantu nanti membayar biaya-biaya asuransi yang muncul di kemudian hari. Jadi bisa membantu tuh preminya bisa tetap walaupun udah naik usia, walaupun udah cukup lama. Jadinya kurang lebihnya sebetulnya penyampaiannya aja mungkin. Edukasinya ataupun informasinya yang tersampaikan kurang bukan kurang lengkap sih sebetulnya. Kurang mengena aja kali ya. Kurang mengena. Jadi sebenarnya 2 kata lucu di Indonesia yang kita jadi bahas adalah asuransi, investasi bodong. Itu 2 kata lucu kata gue. Ya kan? 2 kata lucu kenapa? Ya investasi asuransi investasi dong, yang enggak gitu. Ya disayangkan itu aja sih sebetulnya, memang banyak yang manfaatnya terasa juga. Banyak juga yang memang ya tidak merasakan itu kan karena penyampaian informasi yang kurang tepat. Jadi ya diterimanya salah. Banyak yang bilang bahwa asuransi itu mungkin penyampaiannya dulu ada yang kayak nabung tapi ada asuransinya. Atau enggak nabung sekian lama, hanya sekian lama tapi punya proteksi sekian lama, tapi padahal kenyataannya mereka kadang-kadang nggak dijelasin bahwa di asuransi itu ada, mungkin kalau produk unit link. Produk unit link itu ada biaya-biaya akuisisi, ada biaya-biaya asuransi yang kadang-kadang mungkin itu kurang tersampaikan dengan jelas. Dimana ketika membayar itu kadang-kadang kalau misalnya dibilangin nabung tapi ada asuransinya, berarti nabung 5 tahun duitnya harusnya udah ada, masih ada. Harusnya. Nah, sedangkan itu nggak dijelasin karena biaya akuisisi 5 tahun. Kan? Jadi kan di situ 5 tahun kan belum ada uang yang terbentuk sebetulnya. Buat kalian yang kurang informasi, bisa banget langsung klik link di bawah atau di deskripsi. Nah, episode kali ini kita akhiri dulu ya dari kita berdua. Udah nih. Waktu tak udah dong. Karena kalau kelamaan nanti orang-orang bosan sama muka kita. Jadi biar kalian sering-sering ngeliat kita berdua ya, jangan lupa untuk apa Bang? Subscribe. Like and share. Betul. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, and share. Ya, jadi dari segitu aja Bre. Kita berdua pamit. Ciao Bella, bye-bye. See you guys. See you. Bye.